Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu perjanjian paling penting dalam sejarah. Sebuah momen yang bukan cuma mengubah nama satu orang, tapi juga mengubah arah takdir banyak sekali bangsa. Ini dia kisah tentang Perjanjian Abraham. Nah, pertanyaan ini kan bikin penasaran ya. Gimana ceritanya sebuah janji dari Yang Maha Kuasa bisa mengubah seorang pria lanjut usia bernama Abram menjadi Abraham yang kita kenal sebagai bapa sejumlah besar bangsa? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Bagian pertama dari cerita ini adalah tentang sebuah perjanjian yang benar-benar jadi titik balik. Semuanya dimulai dari sebuah pertemuan yang luar biasa. Pada saat tokoh utama kita, Abram, usianya udah nggak muda lagi. 99 tahun. Coba bayangin deh, di umur segitu, kebanyakan orang mungkin udah nggak berharap ada awal yang baru. Tapi justru disinilah, di umur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram, membawa sebuah janji yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Coba deh, kita perhatikan gimana percakapan ini dimulai. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ini bukan sapaan biasa loh. Ini adalah sebuah deklarasi yang jadi fondasi dari segalanya. Tuhan menegaskan siapa dirinya, lalu memberikan syaratnya ke Abram. Hiduplah dengan tidak bercela. Dan hal pertama yang langsung kelihatan dari perjanjian ini, perubahan nama. Dari Abram yang artinya ayah yang agung, menjadi Abraham yang artinya bapa sejumlah besar bangsa. Ini lebih dari sekedar ganti panggilan loh, ini adalah proklamasi takdir barunya. Namanya sekarang mencerminkan janji yang baru saja dia terima. Terus, isi perjanjiannya apa aja sih? Ya, seperti kontrak pada umumnya, pasti ada dua sisi. Janji yang luar biasa dari Tuhan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Abraham. Yuk kita bedah satu persatu. Kalau kita lihat tabel ini, kelihatan banget keseimbangannya. Di satu sisi, janji dari Tuhan itu luar biasa. Abraham bakal jadi bapak banyak bangsa, keturunannya akan melahirkan raja-raja, dan mereka akan dapat tanah Kanaan. Nah, di sisi lain, ada kewajiban Abraham. Dia dan keturunannya harus pegang teguh perjanjian ini, hidup tanpa celah, dan yang paling penting, melakukan sunat sebagai tanda fisik komitmen mereka. Nah, satu hal yang penting untuk kita ingat, perjanjian ini tuh nggak cuma abstrak, nggak cuma di ucapan aja. Ada tanda fisik yang nyata, semacam meterai. Tanda itu adalah sunat, yang mengikat Tuhan, Abraham, dan semua keturunannya. Jadi, sunat ini artinya apa sih sebenarnya dalam konteks ini? Jauh. Ini bukan sekedar tindakan fisik biasa ya. Ini adalah tanda perjanjian. Sebuah simbol permanen yang terukir di tubuh, jadi pengingat abadi buat setiap generasi tentang hubungan spesial mereka dengan Tuhan. Aturannya juga, detail banget. Nggak bisa main-main. Setiap laki-laki, tanpa terkecuali, harus dilakukan pas umur 8 hari, yang melambangkan awal yang baru. Dan ini berlaku nggak cuma buat keturunan langsung, tapi juga semua orang di rumah tangga Abraham. Konsekuensinya, serius banget. Kalau mengabaikan tanda ini, artinya mengingkari perjanjian dan bisa dikeluarkan dari komunitasnya. Coba deh kita bayangin ada di posisi Abraham sebentar. Dapat janji segede itu, tapi perintahnya juga nggak biasa. Gimana coba reaksinya? Nah, disinilah ceritanya jadi manusiawi banget dan bisa kita pahami. Ada tawa dan ada keraguan. Kalau menurut Anda umur Abraham yang 99 tahun udah bikin geleng-geleng kepala, tunggu dulu. Tantangannya jadi double. Istrinya, Sarah, umurnya 90 tahun. Janji seorang anak itu bakal datang lewat dia, seorang wanita yang secara biologis udah jauh lewat masanya untuk punya anak. Dan ya, inilah yang ada di dalam benak Abraham. Dia tertawa. Tapi bukan ketawa ngeledek loh. Lebih ke, serius nih, karena nggak percaya. Itu adalah reaksi hatinya yang paling jujur. Dan kita bisa banget memahaminya. Gimana mungkin ini bisa terjadi? Karena ragu, Abraham coba cari jalan tengah. Solusi yang lebih masuk akal menurut dia. Kan dia udah punya anak, namanya Ismail. Jadi, dia memohon ke Tuhan. Gimana kalau Ismail aja yang hidup di hadapanmu? Ini menunjukkan usahanya buat mencocokkan janji Tuhan dengan realita yang dia lihat. Tapi, jawaban Tuhan itu jelas banget, nggak ada abu-abu. Rencananya itu spesifik dan membedakan takdir kedua putranya. Ismail memang akan diberkati, akan jadi bangsa yang besar. Tapi, perjanjian kekal itu khusus akan dipegang lewat Ishak, putra yang akan lahir dari Sarah. Oke, jadi setelah semua drama, keraguan, dan tawar-menawar ini, apa yang akhirnya dilakukan Abraham? Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir dan yang paling penting, pelajaran dari sebuah ketaatan. Kata kuncinya di sini apa?
pada hari itu juga. Meskipun sempat ketawa dan ragu, Abraham nggak nunda-nunda. Dia nggak pakai tapi, nggak pakai nanti, dia langsung bertindak. Imannya walaupun diuji, ditunjukkan lewat ketaatan yang cepat dan total. Dan ketaatan ini menyeluruh, bukan cuma buat orang lain loh. Abraham sendiri di umurnya yang ke-99 dan anaknya Ismail yang berumur 13 tahun, dua-duanya menerima tanda perjanjian itu. Ini adalah sebuah komitmen yang langsung menyatukan generasi, mulai dari sang bapa sampai anaknya, di hari yang sama. Wah, kisah Abraham ini ngajarin kita sesuatu yang dalam banget kan. Iman sejati itu kadang butuh tindakan ketaatan, bahkan saat logika kita udah mentok dan bilang, nggak mungkin. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita semua. Dalam hidup kita sekarang, kira-kira tindakan apa hari ini yang bisa jadi tanda nyata dari iman yang kita yakini? Terima kasih sudah menyimak.